Halo semuanya, Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan hari ini, marilah kita belajar ya tentang tes bagus plastik LPDP 2026. Nah, pada kesempatan kali ini, perkenalkan, saya nama saya Bangun Trisusilo dari tim AIDMA Academy yang saya spesialisnya di TPA, TIU maupun TBS LPDP. Oke, sebelumnya apa itu TBS? Nah, TBS itu adalah salah satu tes yang mana teman-teman jika mau masuk LPDP, teman-teman harus melalui salah satu ujian yaitu tes bakat skolastik dengan waktu pengerjaan 90 menit dan ada 60 soal dengan skor 300. Nah, TBS itu sendiri terbagi jadi tiga, yakni penalaran verbal 23 soal dalam waktu 30 menit, penalaran kuantitatif 25 soal dalam waktu 40 menit, pembacaan masalah 12 soal dalam waktu 20 menit dan masing-masing memiliki kriteria yang berbeda-beda. Nah, teman-teman bisa baca ya kriteria yang akan diujikan di TBS ini dan juga ada passing grade-nya. Oke, teman-teman, mari kita mulai belajar untuk sesi kali ini. Oke, sesi kali ini kita akan belajar di kecukupan data. Nah, apa sih itu? Nah, kecukupan data adalah soal yang mana setiap opsi jawaban itu sama, yakni ada sampai A dengan E. Perhatikan teman-teman, kita bisa menjawab A jika pernyataan satu saja cukup, namun dua tidak, alias satu oke, dua no. Opsi B, jika pernyataan kedua cukup, sementara yang pertama tidak, atau satu tidak, dua oke. Nah, sedangkan opsi C, kita bisa pilih jika opsi satu tidak bisa, dua tak bisa, namun kalau mereka bersama-sama, dua dan satu menjadi bisa. Maka kita pilih opsi C. Kemudian opsi D, kita pilih jika salah satu aja cukup. Bisa dikatakan satu sendiri oke, dua sendiri oke, maka kita pilih yang D. Sementara E, satu tidak bisa, dua tak bisa, mereka berdua sama-sama tidak bisa untuk menjawab pertanyaan. Oke. Tips dari kami. Satu, identifikasi variabel yang paling penting untuk diketahui. Dua, tentukan apakah informasi yang diberikan cukup untuk menjawab pertanyaan. Tiga, tidak perlu dihitung apakah mendapatkan hasil akhir. Yang penting cukup untuk menjawab pertanyaan. Oke, kita ulang lagi. Pilih A jika satu cukup. Pilih B jika dua saja cukup. Pilih C jika bersama-sama cukup. Pilih D jika satu saja cukup atau dua saja cukup. Dan E jika pernyataan satu dan dua tidak cukup alias tidak bisa menjawab pertanyaan. Mari kita langsung ke soal. Nomor satu. Berapakah nilai X kuadrat min Y kuadrat? Dengan syarat pertama, X plus Y adalah 10. Oke, kita masukkan, ternyata kurang. X kuadrat min Y kuadrat itu kita bisa jabarkan menjadi X ditambah Y dikalikan X min Y. Di mana kita harus memiliki unsur yang pertama dan juga harus pakai unsur yang kedua. Jika unsur pertama saja tidak cukup, unsur kedua saja kurang juga, maka kita membutuhkan dua unsur ini. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang C, teman-teman. Soal nomor 2. Apakah X bilangan positif?
Apakah X bilangan positif? Mari kita buktikan. X apakah positif? Kita lihat. X kuadrat adalah 9. Maka X di sini bisa positif 3, bisa juga negatif 3. Maka data ini belum cukup, teman-teman. Karena mengandung dua nilai, yaitu positif dan negatif. Padahal kita hanya membutuhkan satu nilai saja. Kalau positif, ya positif. Kalau negatif, ya negatif. Sementara yang nomor 2, X pangkat 3 adalah 27. Maka X otomatis adalah positif 3. Karena tidak mungkin negatif 3 dipangkatkan 3 atau pangkatkan ganjil menjadi positif. Maka 2 cukup. Jawabannya kita mendapatkan yang opsi B, teman-teman. Selanjutnya, sebuah persegi panjang memiliki keliling 20 cm. Berapakah luasnya? Panjang salah satu sisinya adalah 6 cm. Sementara yang kedua, perbandingan panjang dan lebarnya adalah 3:2. Pernyataan pertama, kita gambar dulu kelilingnya. K adalah 20. Di sini ada panjang, ada lebar, ada panjang, ada lebar. Anggap saja panjangnya 6. Di mana keliling adalah 2 kali panjang tambah lebar. Kita masukkan di sini. 20 adalah 2 dikalikan 6 tambah lebar. Duanya kita bisa pindah ruas menjadi 20/2 sama dengan 6 plus L. Di mana 10 sama dengan 6 plus L. Maka lebar adalah 10 dikurangi 6, dapatnya 4. Maka salah satu sisi 6, salah satu sisinya adalah 4. Cukup untuk menentukan luasnya. Pernyataan pertama bisa. Pernyataan kedua, perbandingan panjang dan lebar adalah 3:2. Maka keliling adalah 2 kali kita memakai perbandingannya. Katakanlah 3x plus 2x. Maka 20 sama dengan 2 dikalikan 5x. Oke. 20 sama dengan 10x. Maka x atau suatu perbandingannya adalah 2. Oke. Jika x 2, maka panjang adalah 3 kali 2 bagian tadi sama dengan 6. Kemudian lebar adalah 2 kali 2 sama dengan 4. Maka panjang ketemu, lebar ketemu, perbandingan 2 bisa. Maka jika 1 bisa, 2 bisa, kita dapat D, teman-teman. Nomor 4. Berapakah harga total 3 buku dan 2 pensil? Jika kita telaah, maka ini adalah persamaan 2 variabel. Apakah dua-duanya bisa menjadi C, dengan dua-duanya harus kita pakai, atau salah satu? Mari kita buktikan. Pernyataan pertama, 1B ditambah 1 pensil adalah 5.000. Tidak bisa ya, tidak bisa menentukan. Sedangkan jadi 1 saja belum cukup. Pernyataan kedua, 6 buku ditambah 4 pensil adalah 30.000. Di mana yang kita butuhkan adalah 3 buku dan 2 pensil. Teman-teman kita bisa lihat. Di sini kita coba masing-masing kita bagi 2. Maka diperoleh adalah 3 buku ditambah 2 pensil sama dengan 15.000. Seperti di soal 3 buku, 2 pensil, 15.000. Maka pernyataan 2 bisa sendiri, teman-teman. Tanpa harus persamaan 2 variabel. Maka jawabannya adalah yang B, teman-teman. Oke ya. Jadi dalam soal nomor 4 ini hati-hati. Tidak serta-merta
pakai persamaan dua variabel. Kadang satu pernyataan aja cukup, bahkan dua-duanya bisa saling menghilangkan, teman-teman. Selanjutnya, berapakah nilai rata-rata dari empat bilangan A, B, C, dan D? A. A tambah B tambah C adalah 24. Sedangkan unsur ini kita memerlukan A tambah B tambah C dan tambah D. Baru dibagi 4. Supaya kita dapatkan rata-ratanya. Opsi pertama, kurang. Tidak cukup. Opsi kedua, juga sendirian tidak cukup. Maka kalau mereka bersama-sama, ketemulah rata-ratanya. Maka opsi terbaik adalah yang C, teman-teman. Selanjutnya, jika X dan Y adalah bilangan bulat. Ingat teman-teman, bilangan bulat. Jadi nggak ada pecahan, nggak ada persen atau yang lain. Apakah X kali Y merupakan bilangan genap? Mari kita buktikan. X adalah bilangan genap. Oke, anggap saja pernyataan pertama. X adalah genap, maka X kita anggap saja angka 2. Maka kalau Y-nya adalah ganjil, anggap aja 3. Maka ini X kali Y, 2 kali 3 adalah 6. Benar, genap. Tapi kalau Y-nya kita pakai genap, otomatis ya dapat 4, genap juga. Jadi pernyataan pertama cukup. Kita cek pernyataan kedua. Jika Y-nya ganjil. Oke, Y kita pakai angka 3. Kemudian X-nya pertama kita pakai angka genap. X adalah 2. Maka hasilnya adalah 6 ya. Sedangkan X kalau kita ganjil, misalnya 3 nih, hasilnya adalah 9, maka ini tidak bisa. Pernyataan kedua tidak bisa. Jawaban paling tepat adalah yang opsi A. Nomor 8. Berapakah volume sebuah tabung jika jari-jari tabung adalah 7 cm dan luas selimut adalah 440 cm? Nah, kalau berapakah, setidaknya kita harus tahu faktornya. Volume adalah luas alas kali tinggi, di mana luas alas merupakan lingkaran. Jadi pi R kuadrat kali T. Unsur pertama hanya ada jari-jari, hanya ada R, T-nya tidak ada, maka satu nggak cukup ya. Unsur kedua, luas selimut adalah 440, di mana luas selimut itu adalah keliling lingkaran dikali T. Keliling lingkaran adalah 2 pi R kalikan T. Di sini T ketemu, namun R tidak tahu ya, luasnya 440. Kak, R-nya dari 7. Nah, berarti kan kalau R-nya 7, 1 dan 2 harus bersama-sama. Maka jika kita pakai R-nya 7 dari pernyataan pertama, maka jawaban yang paling pas itu adalah jawaban yang C ya. Karena harus memakai unsur 7 dan unsur tinggi di sini. Oke, maka akan ketemu pi R kuadrat T atau volume tabung. Hati-hati teman-teman, jika eh, salah satu unsur itu tidak ada, maka tidak cukup. Ya. Oke. Ya. Nomor selanjutnya, apakah N lebih besar dari 0? Jika N dikurangi 5 lebih besar dari 0, oke, lihat N-nya. N di sini dikurangi 5 harus lebih besar dari 0, maka N mau nggak mau, N itu adalah minimal 6 ya. 6, 7, 8, dan seterusnya. Maka pernyataan pertama ini hampir pasti N adalah positif. Berarti pertama cukup. Sementara yang kedua, N kuadrat lebih dari 0. N di sini pasti N kuadrat pasti positif. Tapi N bisa positif, N juga bisa negatif. Maka pernyataan 2 kurang. Jawabannya adalah yang
A, teman-teman. Selanjutnya, nomor 10. 5 tahun yang lalu, umur Budi adalah setengah dari 10 tahun yang akan datang. Berapakah umur Budi sekarang? Oke, mari kita pakai rumus matematikanya. Budi dikurangi 5 tahun yang lalu adalah setengah dari umur 10 tahun yang akan datang. Setengah dari usia Budi 10 tahun yang akan datang. Oke. Mari kita operasionalkan. Berarti di sini adalah duanya kita pindah ruas menjadi 2 Budi. 2 kali min 5 adalah min 10. Sama dengan Budi ditambah 10. Budinya kita ubah menjadi 2 Budi dikurangi Budi sama dengan 10. Minus 10 kita pindah menjadi plus 10. Maka Budi sekarang adalah 20. Pernyataan pertama cukup. Pernyataan kedua, apakah perbandingan umur Budi dan adiknya adalah 5:3? Adanya berapa? Tidak ada ya, ini kurang data ya. Maka 2 tidak. Jawaban tepat adalah yang A, teman-teman. Oke, begitulah. Kurang lebih ada 10 soal tentang kecukupan data. Nah, oke ya, untuk teman-teman yang mau belajar bisa banget bisa beli ebook kami yang akan kami cantumkan di deskripsi, dan juga teman-teman merasa ingin private class, boleh banget ya nomor admin kami di nomor berikut 082249869979 ya. Dan kami akan buka kelas di tanggal 26 April besok sampai 1 Mei ya. Jadi sebelum TBS. Jadi teman-teman yang ingin belajar private secara khusus ataupun small class bisa banget ya hubungi Amin yang ada tertera di kolom deskripsi ya teman-teman ya. Oke, jangan lupa support kami, follow kami, subscribe kami ya supaya mendapatkan banyak manfaat dari sini. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you teman-teman.